sampai 20 dp. Iya, ini mantap. Materialnya muncul kali atau sama 3 kali saya beli, nggak bisa. Saudara lagi tidak punya kekuasaan untuk mengimplementasi sebuah aturan. Nah, ini yang menjadikan kemudian mulai naik lagi di beberapa tempat. Tapi secara umum tidak terlalu mengkhawatirkan karena rapat itu jadi dibangun jadi bahan santannya gitu bayar PDB. Oh iya, ada Manado monitor dulu ya. Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah radio berbasis SDR. Di depan saya ini sudah sudah dirakit ya, di assembling model prototype dengan PCB lubang radio berbasis SDR gitu ya. Untuk kali ini saya menggunakan teknik atau model yang sedikit berbeda dengan pada umumnya penggunaan SDR ya. Saya menggunakan teknik heterodyne, artinya yang biasanya rekan-rekan pembuat atau pengembang SDR itu rata-rata menggunakan metode Weaver maupun metode pergeseran fase gitu ya. Biasanya rata-rata seperti ini ya. Jadi di tingkat hardware-nya, di sini ada 2 sekat ya. Ini hardware, sisi hardware, dan ini sisi software gitu ya. Sisi hardware itu akan dimunculkan sinyal dua sinyal I dan Q gitu. 2 sinyal I dan Q yang memiliki perbedaan fase 90 derajat. Sedemikian rupa sehingga nanti diproses di dalam mode DSP-nya. Baik Weaver maupun
ini pasti ya, pergeseran fase maupun weaver memiliki keunggulan masing-masing gitu. Cuma saya kali ini berbeda, saya mencoba mengambil jalan pintas, tapi nanti kita akan mencoba model seperti ini, teknik seperti ini juga, dengan cara yang sedikit berbeda juga. Jadi kita mengambil jalan yang agak berbeda daripada yang umumnya dipakai gitu. Kali ini saya menggunakan metode heterodyne yang biasanya rekan-rekan paham ya, sudah mengenalnya cukup populer ini ya. Kalau kita mengenal atau melihat kembali bagan radio berdasarkan model heterodyne itu semacam ini ya. Jadi kalau dulu kita merakit radio heterodyne itu dari tingkat pertama penguat RF, kemudian band pass filter, kemudian mixer yang dicampur dengan lokal osilator, baru kemudian band pass filter kedua. Kalau kita menggunakan SSB nanti sebagai filter SSB, berikut dengan bandwidth yang ada, kemudian dicampur dengan BFO kalau itu nanti SSB, baru kemudian LPF dan penguat, atau kalau di sini detektor AM atau pakai AM berarti dia detektor AM gitu, dan kemudian penguat audio. Nah, pada percobaan kali ini saya mengambil cara yang saya kira awalnya saya agak ragu bisa atau tidak, tapi ternyata alhamdulillah bisa gitu ya. Jadi kita sekat di sini, kita biarkan hardware yang biasanya umumnya kita pakai tetap ada. Jadi masih ada penguat RF, kemudian band pass filter dan low pass filter. Baru tingkat berikutnya kita hilangkan, diganti dengan software gitu. Nah, kedepannya kalau kita ingin mencoba menggunakan metode weaver maupun pergeseran fase, tingkat ini masih tetap kita pertahankan gitu. Hanya setelah tingkat ini ada tambahan. Nah, kalau saya di sini dengan model seperti ini ditambah dengan low pass filter. Saya menggunakan bandwidth untuk IF-nya 10 kHz. Jadi batasan yang mampu diterima oleh kodek dari DSP itu maksimal hanya 44 kHz, tapi kita coba yang lebih kecil lagi 10 kHz. Jadi seperti ini, dan ini bagian yang ini diganti semuanya dengan software ya. Kalau bedanya, kalau dengan weaver maupun pergeseran fase, di tingkat ini ada signal I maupun signal Q. Nanti di sini kita olah pakai metode weaver maupun pakai metode pergeseran fase. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah all band dari 500 kHz hingga 30 MHz. Hanya saja di band pass filternya ada satu slot yang bermasalah. Saya menggunakan PCB lubang. Ini sebenarnya nggak ideal untuk sebuah penerima radio, karena pastinya ground yang kurang luas itu menyebabkan kemungkinan timbul noise maupun gangguan signal listrik yang lainnya, atau mungkin kita terceroboh dalam menyolder kemudian short atau bagaimana ya, akibatnya terjadi kurang bagus hasilnya gitu. Jadi cukup hati-hati dengan menggunakan metode lubang metode PCB lubang semacam ini. Oke ya, dari rakitan ini kita akan lihat satu persatu. Di sini adalah penguat RF-nya, penguat depan. Saya bangun menggunakan transistor RF BF998. Dia kemampuannya cukup bagus sampai 900 MHz ya. Kemudian noise figurnya cukup bagus juga. Dia MOSFET tapi yang dual gate gitu. Kemudian setelah itu sebelakangnya ada band pass filter array gitu. Band pass filter. Jadi ada 7 band pass filter di sini. Saya sudah memperhitungkan
apa namanya, memperkirakan ya, bukan memperhitungkan, memperkirakan sudah cukup lah untuk mengcover dari 0,5 hingga 30 MHz ya. Ini dari 0,5 hingga 30 MHz. Kemudian sisi belakangnya lagi di sini saya tambahin lagi penguat. Jadi tadi di sini ada penguat, itu ini bagian ini. Kemudian ada array dari apa namanya, bandpass filter kan. Kalau di sini saya tulis cuma satu. Jadi kalau kita bikin all band, ininya ditambahin banyak gitu, sebanyak yang kita butuhkan gitu. Nanti kita switch. Ya, ada yang ketinggalan. Saya switchnya menggunakan switch dioda ya, yang di bias maju. Menggunakan switch dioda, saya menggunakan dioda 1N4148 ya. Saran saya nanti pakai dioda yang coveragenya untuk range frekuensi tinggi cukup bagus ya. Ini kalau pakai 1N4148 di frekuensi 25 ke atas itu sudah menurun kemampuannya ya. Kemudian ini tadi adalah tambahan, jadi setelah ini saya tambahin penguat tambahan ya, penguat tambahan setelah bandpass filter, hanya untuk memperkirakan khawatir sinyalnya dari bandpass filter keluaran terlalu lemah. Sebelum masuk pencampur ini ya, mixer, saya menggunakan mixer monolithic IC NE602 ya. NE602 ini cukup populer dan di pasaran cukup banyak. Jadi saya menggunakan komponen-komponen yang umum di pasaran. Jadi kalau nanti ada kesulitan, jadi ada kemungkinan kecil untuk mengalami kesulitan mencari komponen-komponen yang dimaksud. Nah, setelah mixer kemudian di sini saya tambahin low pass filter ya. Jadi kalau kita mixer begini, kemungkinan sinyalnya ada dua macam ya. Ini dipluskan maupun ini diminkan gitu. Jadi saya untuk mengurai yang minus atau yang lebih kecil lagi, saya saya kasih low pass filter. Saya kasih low pass filter. Oke. Sehingga yang masuk itu atau yang keluar dari mixer atau masuk ke DSP itu sesuai dengan apa namanya, coverage dari DSP-nya, yaitu 44 kHz. Di sini harapannya saya kasih low pass filter 15 kHz ya, dengan frekuensi cut off-nya 15 kHz. Jadi mencakup 10 kHz juga. Baru selanjutnya di sini software. Jadi di sini software, saya menggunakan controller dari ARM yang OEM-nya dari Tensai ya, Tensai. Jadi saya menggunakan Tensai 4.0 dengan kodek SGTL 5000. Kemudian ada tambahan di sini sebagai LO ya nih. LO-nya di sini saya menggunakan SI5351 gitu, teman-teman. SI5351 cukup. Dengan teknik yang ini kita hanya cukup membutuhkan satu saja sinyal, satu port dari SI5351. Terserah mau dipilih port yang mana, dan itu tidak ada masalah gitu. Kemudian baru di sini ya, isinya adalah software. Ada bandpass filter, kemudian mixer kembali, PFO, kemudian LPF dan sebagainya. Itu sudah ranahnya software. Jadi nggak kelihatan di sini, nggak ada tambahan modul, nggak ada apapun. Jadi kalau toh nanti kita ganti metode Weaver maupun pergeseran fase ya nggak kelihatan juga gitu. Ya begini aja. Jadi ya hasilnya aja yang terlihat gitu. Ya. Jadi rekan-rekan, ini sudah all band dan standalone tanpa tambahan PC ya. Belum tanpa ada tambahan PC. Ke depan kita coba juga untuk nanti interfacing ya ke PC. Jadi kita
Kalau ini sudah kelar semua, ini sebenarnya belum kelar ya, baru 10% perjalanan. Nanti kalau sudah selesai semua dengan fitur-fitur yang lengkap, ya kita nanti coba membuat aplikasinya di PC. Jadi bisa terkoneksi, bisa kita melihat layarnya yang lebih lebar lagi di monitor PC, jadi ya lebih enjoy gitu. Dan tidak kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan nanti kita coba menggunakan aplikasi di Android. Jadi selain di PC nanti terkoneksi di Android. Jadi kita bisa mendengarkan komunikasi via Android secara lokal ya tentunya. Jadi lewat apa namanya WiFi kita. Oke, itu loh teman-teman. Jadi saya perkenalkan fitur-fiturnya. Jadi fitur-fiturnya saya baru sampai mode, kemudian noise blanking, kemudian filter, pilihan filter untuk SSB, dan ya signal meter dan spektrum grafik gitu. Saya menggunakan filter yang ada 5 pilihan. Jadi kalau software itu filter ini ya, maksudnya filter di sini. Kalau software itu filternya kita bisa atur sekehendak kita. Saya kebetulan saya menggunakan filter 4000, kemudian 3000, kemudian 2800, 2600, 2400. Anda bisa turunkan sampai 1000 atau 700 yang sifatnya Nero ya, Nero SSB. Itu tidak masalah gitu. Tidak perlu nambah apapun gitu. Kalau kita menggunakan radio beneran, ini berbeda lagi, ini tambah lagi gitu. Kemudian kualitas dari filter ini ya. Kualitas dari filter ini saya akui cukup bagus ya. Dari software ini. Tidak kalah dengan mechanical filter. Dan jauh lebih bagus dibandingkan crystal leader gitu ya. Dengan tingkat kecuraman yang bagus juga gitu. Jadi jangan khawatir dengan aplikasi SDR. Cukup menjanjikan untuk filter-filter yang khususnya di SSB maupun CW ya. Oh ya, saya CW saya belum implankan. Fungsi-fungsinya sudah saya bikin, rutin-rutinnya sudah saya bikin, tapi belum sempat saya implankan di sini ya. Oke, itu saja saya kira. Terus tambahannya apa ya, noise blanking. Noise blanking biasa, noise blanking itu mengurangi noise saja. Ini sepi ya. Kita ke 7MC. Ini 7MC agak meleset ya. Nah, kalau begini enak, powernya enteng, makanya saya mau tuker sama SSL 5 mic. Silakan dilanjutkan. Saya pengen mencoba yang di 80 meter, cuma saya nggak tahu frekuensi berapa yang bekerja biasanya rekan-rekan di sana. Dari tadi saya oprek-oprek kok nggak ketemu. Jadi begitu rekan-rekan. Kita coba ke AM. Kita coba siaran AM. Wih, udah ada orang.
Ini bandwidthnya AM 10 kHz sesuai dengan yang ada di sini tadi. Ini sesuai dengan bandwidth yang biasa dipakai untuk komunikasi. Kalau untuk siaran begini rata-rata di atas 10 kHz ya. Kita coba ke 11 MC. Masih sepi ya rekan. Belum ada rekan yang berkomunikasi di sana. Jadi untuk spektrum ya, spektrum analyzer spektrum ini, spektrum frekuensi ini, kita bisa ambil spektrum berdasarkan keinginan kita ya. Kita kalau misalkan kalau di gambar ini kita ambil dari sini spektrumnya, kita bisa melihat seluruh spektrum dari frekuensi atau bandwidth yang ada ya, dari 10 kHz tadi. Jadi kita bisa melihat kanan kiri frekuensi yang kita kerjakan itu, yang kita sedang bekerja, ada berapa sinyal yang ada di kanan kiri kita gitu. Biasanya kalau di radio pabrikan itu kan lebih lebar lagi, bisa melihat di frekuensi lain meskipun kita bekerja di frekuensi yang berbeda gitu. Nah, untuk yang ini saya ambil dari spektrumnya untuk filternya ya. Jadi kemarin saya ingin menguji filternya. Ini ada garis tengahnya ya. Menguji filternya apakah ada kebocoran atau tidak. Cukup bagus sebenarnya. Tidak melebar kalau dibandingkan dengan SR10. Jauh sekali gitu. Kalau SR10 bisa sampai sini tuh sisanya. Ini yang kanan ada USB, yang kiri adalah LSB gitu ya. Ini AM-nya. Ini filternya ya. Ini pakai filter 5 yang bandwidthnya 2400. Ini 4000. Ini 3000. Ini 2800. Di sini filter 4. Filter 4 itu 2600. Itu filter 4 2600 sama dengan yang biasa saya pakai di SR10, SR50 itu menggunakan 2600. Ya rekan-rekan, saya kira cukup sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat dan ide-ide yang segar ke depannya. Tentunya kalau ingin lebih bagus lagi, nanti kita buat PCB yang sebenarnya, bukan PCB lubang seperti ini. Jadi ini hanya prototype. Ya, prototype itu ya masih coba-coba begitu. Oke rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap
semangat untuk berkreatif gitu, berkreasi. Terima kasih.